Berarti setelah perjuangan yang luar biasa dari Rasul, kemudian Allah memberikan kemenangan. Ini bisa kita simak dalam kisah Taif. Di Taif itu kalau kita baca bukunya anak-anak di sekolah SKI, itu hanya ringkas. Atau kalau kita baca di Nur ringkas. Rasul hijrah ke Taif, sampai sana ditolak, dilempari, didoakan oleh malaikat mau menghancurkan, Rasul doa. Padahal itu perjuangan luar biasa, saudara. Ketika di Taif beliau itu punya harapan besar. Nanti kalau sampai Taif, saya akan dapat perlindungan dari kerabat-kerabat saya. Banyak keluarga Nabi di Taif ini. Insya Allah saya dibantu dakwanya. Karena beliau di Mekah ini barusan ditinggal oleh Sayyidah Khadijah sama Abu Thalib. Tahun kesedihan. 3 tahun, 4 tahun keluarga Nabi dilarang berkomunikasi dengan orang Mekah. 3 tahun, 4 tahun keluarga Nabi Muhammad SAW dilarang berjual beli dengan orang Mekah. Akhirnya tidak makan, tidak bisa beli makan, tidak bisa diboikot. Sampai meninggal istri beliau, sampai meninggal Sayyidina Abu Thalib. Akhirnya mereka, Rasulullah SAW berangkat, coba saya ke Taif. Harapannya besar. Ini saudara-saudara dari ibu saya, ini pasti bantu ini. Karena hubungannya baik. Ketika beliau berangkat 60 mil jaraknya Mekah ke Taif. Tidak tahu jauhnya kayak apa, yang jelas berhari-hari 60 mil. Abu Jahal mendengar kabar bahwa Rasul mau ke Taif minta bantuan. Ini Abu Jahal berangkat dulu, salib oleh Abu Jahal dengan jalur yang lain, tebarkan berita bohong yang saat ini dikenal dengan hoax. Jadi berita bohong itu sudah ada, sejak zaman dulu sudah ada. Ini nanti akan datang Muhammad, keluarga kamu dia sudah aneh, ngaku jadi nabi, orang nyembah patung tidak boleh, keyakinan bapak ibu kita, nenek moyang kita dilarang sama dia. Tolong ini diusir nanti. Sudah didoktrin oleh Abu Jahal. Rasulullah SAW berangkat. Di riwayat-riwayat itu Nabi di kota Taif itu ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 16 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Tiap hari Rasul itu masuk ke rumah orang-orang, masuk, diajak masuk Islam. Ke keluarganya didatangi, diusir, semua mengusir orang, semuanya mengusir. Hingga di hari ke-15 ketika Rasulullah SAW berada di jalan kota Taif, beliau kaget. Anak-anak kecil, para wanita sedang berkumpul. Kayak orang kalau lihat karnaval itu dijejer-jejer. Oh, ada apa ya? Di tangan mereka sudah disiapkan batu-batuan. Satu persatu. Melempar Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah. Sampai beliau terluka. Beliau menghindar, tapi tetap terkena lemparan batu tersebut. Dan ini para orang makhluk yang paling mulia. Wong kita saja kadang-kadang kalau melihat orang yang majnun digoda anak-anak kita, siap. Ini Rasulullah SAW orang yang paling mulia, dilempari, disoraki oleh orang satu kota. Ini perjuangan beliau. Malaikat penunggu Jabal Abi Qubais, ada gunung namanya Abi Qubais. Ditunggu oleh satu malaikat menawarkan ke Rasulullah SAW, Muhammad, saya hancurkan orang Taif itu. Jangan. Yang saya harapkan keturunannya. Kalau abahnya tidak mau Islam, ibunya tidak mau, keturunannya. Ini rahmatnya Nabi kepada umatnya, kepada kita. Di pelajarannya apa? Kita bagaimana ikut memperjuangkan agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semua yang ikut memperjuangkan agama ini, entah itu dai-nya, muadzinnya, imamnya, pengurus langgarnya, tidak pernah kita berkorban sampai keluar darah. Ini Rasul darah keluar, harta keluar, nyawa taruhan. Kita ini khidmatnya kita enteng berorang. Apalagi yang di sini kare ngomong tok. Tidak ada apa-apa dengan perjuangan Rasulullah. Kok kita ini hari ini kadang-kadang malas disuruh untuk berkorban. Ayo ngurusi langgar, ayo ngurusi masjid, ayo ini kadang-kadang
Ngorban waktu aja kita berat. Rasul ngorbankan tenaganya, bahkan beliau sampai dilempari oleh orang seluruh Taif. Nah, ini bisa kita jadikan cambuk. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar lebih lagi untuk memperjuangkan syiar agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma